Gene Hackman yang diduga masih hidup selama 7 hari setelah sang istri Betsy meninggal karena hantavirus. Meninggalkan tanda tanya kenapa Gene tidak meminta bantuan sama sekali saat itu. Bahkan di sana ditemukan anjing mereka yang juga sudah tewas di dalam kandangnya. Lokasi ditemukannya jasad Betsy di area depan kamar mandi, tepatnya di lantai dekat meja rias yang penuh pakaian, alat-alat kosmetik, serta pil obat-obatan. Disusul dengan penemuan jasad Gene tepatnya di lantai dekat sebuah tangga di dalam rumah mereka. Jarak antara kedua jasad tidaklah begitu jauh. Istri Gene Hackman, Betsy, diduga mencari-cari informasi tentang gejala COVID beberapa hari sebelum ditemukan kehilangan nyawa di rumah mereka. Why? Apakah saat itu Betsy memang sedang menghadapi gejala COVID yang akut yang akhirnya merenggut nyawanya? Padahal diketahui jika penyebab kehilangan nyawa korban Betsy adalah hantavirus. Mungkinkah Betsy tidak sadar bahwa dirinya sedang terserang hantavirus dan mengira bahwa itu adalah gejala COVID? Ada beberapa video dan foto beredar dari rekaman kamera polisi yang melakukan penyisiran TKP saat itu. Dan keterangan beberapa saksi mendapatkan bahwa jasad Betsy dan Gene berada di tempat berbeda yang terlihat tidak begitu jauh dan masih di dalam satu rumah. Diduga Gene Hackman masih hidup saat Betsy sudah meninggal. Bahkan selama 7 hari Gene diduga hidup sendirian di rumah tersebut. Gene diduga meninggal karena penyakit jantung dan diperparah oleh penyakit Alzheimer tingkat lanjut yang diidapnya. Betsy Arakawa kehilangan nyawa karena hantavirus yang gejalanya mirip dengan gejala COVID, flu, demam, dan sesak nafas yang akhirnya menyebabkan gagal jantung dan paru. Dipercaya itu adalah faktor komorbid, komplikasi penyakit berat yang mungkin sudah diidap Betsy selama ini. Tapi dari hasil pemeriksaan jasad Betsy ditemukan hantavirus yang menjadi penyebab utamanya. Diduga terjangkit dari binatang pengerat yang mungkin terkontaminasi pada tubuh Betsy. Hasil investigasi yang mencakup aktivitas Betsy sebelum meninggoy, Betsy dikatakan sempat melakukan pencarian Google dengan keyword COVID menyebabkan pusing, flu, bahkan mimisan. Itu dilakukan tanggal 10 Februari 2025. Tanggal 11, Betsy membatalkan janji temu dengan terapis pijat karena kondisi flu yang semakin parah. Walaupun dikatakan uji coba COVID dilakukan dan hasilnya negatif, Betsy juga sempat memesan tabung oksigen melalui toko online. Sekedar mengingatkan kembali, Betsy meninggal beberapa hari kemudian, diduga tanggal 20 Februari 2025. Di akhir masa hidup, Gene dan Betsy digambarkan semakin lama semakin menyendiri dan terisolasi, terutama setelah pandemi COVID. Mereka berdua tinggal di ujung selatan Santa Fe, di sebuah lingkungan yang sangat terpencil. Saksi pertama yang menemukan jasad kedua pasangan ini adalah pekerja rumah dan penjaga keamanan perumahan tersebut. Penemuan pertama jasad Betsy di lantai kamar mandi, sedangkan jasad Gene ditemukan di area dekat tangga di dalam rumah dengan kondisi yang sudah mulai membusuk. Selain itu ada juga jasad seekor anjing yang sudah tewas di dalam kandang. Anjing itu bernama Gina, yang disebut baru sembuh dari operasi empedu, kematian yang disebabkan kelaparan dan dehidrasi. Investigasi melibatkan instansi Departemen Kesehatan yang mendapatkan beberapa kotoran hewan pengerat di setiap garasi mobil dan rumah sang bintang. Ini yang diduga asal muasal hantavirus. Hasil otopsi jenazah Betsy menemukan peradangan paru, tapi detail penyebabnya belum bisa dipastikan dan sedang diteliti. Sedangkan Gene tidak ditemukan infeksi hantavirus pada tubuhnya. Yang jelas penyakit Alzheimer tingkat lanjut yang diduga menjadi penyebab kehilangan nyawa sang bintang. Alzheimer tingkat lanjut ini disinyalir membuat tingkat kesadaran Gene yang benar-benar parah. Bahkan mungkin tidak sadar bahwa Betsy sudah meninggal berhari-hari di sana. Gene juga diduga tidak pernah melakukan panggilan bantuan selama beberapa hari sebelum ajalnya tiba. Diduga Alzheimer membuat kesadaran Gene tidak bekerja sama sekali. Selama 7 hari, Gene hidup tanpa kesadaran sebagaimana mestinya seorang manusia normal. Stay safe dan selalu waspada, teman.